Di awal film diperlihatkan keluarga kecil sedang menyantap makan malam bersama. Dirasa sudah terlambat, Sarah si anak bungsu berpamitan akan pergi ke sebuah pesta. Sebenarnya sang ibu mengizinkannya, akan tetapi sang ayah melarangnya untuk pergi. Sempat terjadi perdebatan hingga akhirnya Sarah disuruh masuk ke kamarnya. Tak lama Sarah pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya dan dia dijemput oleh teman lelakinya yang bernama Chris. Ketika sang ibu ingin mengecek kondisi putrinya, mereka mendapati Sarah tidak ada di kamarnya. Di sisi lain, Sarah dan teman-temannya sedang asik berpesta. Mereka pun menepi dan Chris menyanyikan lagu ciptaannya untuk Sarah. Di pagi hari, Sarah pulang dan sudah ditunggu oleh ayahnya yang nampak kesal. Jadi ayahnya ini seperti diktator di keluarganya. Segala aturan yang ia buat harus dipatuhi. Kenny sebagai kakak menanyakan pesta yang adiknya hadiri semalam. Sarah sangat gembira karena Chris menyatakan perasaannya. Lalu sang ibu datang dan Sarah menyatakan sebuah keinginan. Setelah umur 18 tahun, ia akan pergi untuk berkeliling dunia, bekerja di seluruh negeri, dan ia akan memulai dari Florida dan sang ibu mendukungnya. Begitu pula dengan sang kakak. Tanpa mereka sadari, ayah mereka menguping pembicaraannya. Lalu sang ayah pergi ke ruang bawah tanah dengan wajah yang kesal. Dan ternyata di ruang bawah tanah itu ada ruang rahasia. 3 bulan berlalu, sang ibu berpamitan akan pergi ke toko dan di rumah hanya ada Sarah dan ayahnya. Lalu sang ayah meminta bantuan Sarah untuk mengangkat sebuah box ke ruang bawah tanah dan mereka pun masuk ke ruang rahasia. Sarah merasa keheranan karena ia baru tahu tempat itu. Tanpa aba-aba, sang ayah menutup pintu dan mengurung Sarah di dalam bunker rahasia yang kedap suara. Jadi tidak ada yang tahu kalau rumah itu memiliki bunker, kecuali ayahnya dan pemilik rumah sebelumnya. Malam pun tiba, ibu Sarah cemas dan panik karena Sarah tidak ada di rumah dan tidak tahu pergi kemana. Ia mencoba menghubungi polisi dan Chris selaku pacar Sarah. Hari kedua, setiap kali Sarah mencoba membuka sandi pintu, daya yang ada di bunker selalu mati, begitupun alat penyaring udaranya. Hari keempat, Sarah mencoba melarikan diri saat ayahnya masuk ke ruangan itu. Namun, usahanya sia-sia dan sang ayah menjelaskan peraturannya. Jika Sarah masih ingin hidup dan ia diperlakukan tidak semestinya. Lalu polisi datang dan menginterogasi si ayah dan keluarganya. Si ayah bersandiwara di depan polisi. Ia juga mengatakan tentang rencana Sarah yang ingin berkeliling dunia. Namun sang ibu meluruskannya bahwa ia bukan sebuah rencana putrinya, hanya seorang pemimpi dan ia tidak mungkin pergi tanpa pamit kepadanya. Hari ketujuh dengan wajah lebam, saya selalu merindukan kekasihnya. Ia juga pernah mengatakan berkeinginan untuk pergi ke Florida. Di sisi lain, Chris datang untuk mencari tahu tentang keberadaan Sarah. Tapi sang ayah mengarang cerita bahwa Sarah kabur ke Florida bersama Steve. Si Chris mempercayainya karena Sarah pernah mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Florida. Lalu Chris pergi dengan patah hatinya. Hari ke-21, si ayah datang membawa kue ulang tahun untuk Sarah dan gaun berwarna merah. Ia disuruh memakainya dan Sarah diberi permintaan apa yang ia inginkan selain keluar dari bunker itu. Hari ke-38, Sarah sedang memakan makanan kaleng yang terpikir untuk melakukan sesuatu saat si ayah datang. Rupanya ia mengetahui rencana Sarah. Hari ke-354, Sarah sedang mengandung dan sepertinya air ketubannya pecah. Lalu ia mencari info dari buku dan benar saja ia akan melahirkan. Dengan susah payah, akhirnya Sarah melahirkan seorang anak perempuan dan ia diberi nama Mary. Lalu si ayah datang kembali dengan membawa makanan dan memberi selamat kepada Sarah. 4 tahun berlalu, sang ibu selalu dirundung kesedihan dan Sarah sedang mengandung anak keduanya. Anak pertama menunjukkan gambar hasil karyanya kepada seorang yang ia anggap ayah. Setelah itu, si ayah menyantap makan malam bersama keluarganya. Dikarenakan si ayah mendapat promosi pekerjaan. Sang ibu berkata ingin menyewa penyidik swasta, akan tetapi si ayah melarainya karena dia sudah menghabiskan $5.000 untuk pergi ke Florida. Setelah itu, si ayah membawa Sarah TV dan ia nampak sangat bahagia.
7 tahun berlalu, Mary, anak pertamanya, mengalami demam. Sarah sempat berdebat dengan si ayah karena ia membawakan obat untuk orang dewasa, bukan anak-anak. Saat hendak tidur, sang anak pertama ingin mendengarkan sebuah dongeng, dan Sarah menceritakan kisah hidupnya dengan balutan putri raja. Di sisi lain, dikarenakan penasaran, Chris kembali untuk menanyakan kabar Sarah. Ia berbincang dengan Amy yang sudah tidak tinggal di rumah itu. Saat Chris menyebut nama Steve, Amy merasa keheranan. Chris dan Amy melanjutkan perbincangan dengan berjalan kaki. Amy berpikir ayahnya melakukan sesuatu kepada Sarah karena sang ayah pernah memukul ibunya. Kembali ke Sarah, ia kembali mengandung anak ketiganya. Sarah mengajak anak-anaknya bermain bersama. Di sisi lain, ibunya menanyakan, kenapa si ayah berbohong kepada Chris tentang Steve yang tidak pernah ada. Amy mencurigai ayahnya itu dan menanyakan apa yang telah ia perbuat kepada Sarah. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Saat ada kesempatan, Amy mengambil kunci yang terjatuh dan ia menelusuri ruang bawah tanah. Amy tidak sempat mencari petunjuk karena ayahnya datang dan memarahinya. Di sisi lain, Sarah sedang melahirkan anak ketiga dan ia diberi nama Thomas. Karena dirasa bunker itu tak akan cukup untuk mereka, ia menyarankan si ayah membawa Thomas ke atas. Dengan bujuk rayuannya, akhirnya si ayah menurutinya. Keesokan harinya, ibunya menemukan bayi dan surat dari Sarah bahwa itu anaknya, dan Sarah mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan dia juga sedang berada di suatu tempat. Rupanya Sarah menyelipkan surat tersembunyi. Kan tetapi surat itu diamankan si ayah. Lalu si ayah memarahi Sarah karena mencoba memberitahu ibunya. Tahun ke-14, Mary, anak pertama yang sudah bisa berdandan, dipuji si ayah, dan itu membuat Sarah merasa takut. Daya yang ada di bunker itu mati. Mary merasa sedih sampai kapan ia berada di sana dan juga ia ingin memiliki teman. Dan ia juga menanyakan bagaimana Sarah bertemu si ayah. Dan Sarah menjawabnya ia mengenalnya seumur hidupnya. Tahun ke-17, saat itu hujan turun. Si Thomas yang sudah remaja menanyakan tentang ibunya. Di sisi lain, atap bunker mengalami kebocoran, dan Sarah menyuruh anak-anaknya untuk membantu menggorek atap bunker itu. Sarah berhasil menggorek atapnya dan mengirim sinyal atau kode cahaya. Seseorang yang melihatnya memberitahu si ayah bahwa ada lampu yang berkedip seperti mengirim isyarat. Lalu si ayah menemui Sarah dan memukulnya, padahal ia sedang hamil tua. Beruntung Mary berhasil melerainya, akan tetapi Sarah harus kehilangan bayinya dan lahir sebelum waktunya. Si ayah kembali dan menguburkan mayat anaknya itu. Tahun ke-18, si ayah tak suka jika melihat wajah Sarah nampak murung dan ia mengancam ia tidak akan turun ke bunker itu jika ia mau. Lalu Sarah menanyakan Thomas. Saat si ayah menjelaskannya bahwa Thomas akan bermain bola, si Michael menjela pembicaranya bahwa ia juga ingin bermain bola di luar sana. Anak-anak Sarah marah kepadanya dan mereka menyalahkan Sarah karena dirinya mereka terkurung di sana. Sarah mencoba menjelaskan bahwa ia ingin melindungi anak-anaknya itu dan Sarah pun mengamuk lalu berbaring sambil mengingat saat bersama Chris. Setelah semua membaik, Mary dan Michael meminta maaf kepada ibunya. Lalu Sarah menceritakan sebuah kebenaran tentang dirinya dari dongeng yang selalu ia ceritakan bahwa itu adalah kisah asli hidupnya. Dan juga ia memberitahukan bahwa si ayah bernama Don yang dipanggil ayah oleh anak-anaknya adalah ayah dirinya juga. Bibir ini yang merawat si Thomas adalah ibunya dan juga istri si Don. Seolah tak percaya, Mary mengalami serangan asma. Tahun ke-19, si Don membawa makanan yang tidak cukup untuk mereka. Michael mencoba menghajar si Don karena telah berkata kasar kepada Sarah. Si Don membandingkan Michael dan adiknya Thomas yang tumbuh besar badannya dibanding Michael. Lalu perekonomian si Don mulai merusut. Ia dipecat dari pekerjaannya hingga ia berpikir akan membunuh Sarah dan anak-anaknya dengan asap mobil yang dimasukkan lewat sebuah selang ke ventilasi udara. Akan tetapi Thomas datang dan membuat si Don gagal menjalankan rencananya. Tahun ke-20, Mary kembali diserang asma, sementara si Don terlambat berkunjung karena sedang menyaksikan pertandingan bisbol si Thomas.
Hingga malam pun tiba. Karena kondisinya semakin parah, Sarah ingin membawa Mary ke rumah sakit. Setelah membuat kesepakatan, si Don juga takut kehilangan anaknya. Akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Rini dan Thomas. 20 tahun terkurung lalu keluar melihat dunia yang tak terbayangkan. Mungkin serasa mimpi. Saat sang dokter menanyakan riwayat penyakit Mary, dokter merasa ada yang aneh dengan Sarah karena yang selalu menjawab adalah si Don. Sarah meminta izin untuk pergi ke toilet, namun Don melarangnya hingga Sarah menumpahkan air di kertas formulir yang sedang diisi Don. Saat ada kesempatan, Sarah mencoba mencari si dokter. Tapi tanpa sadar, si Don memanggil nama Sarah di depan si dokter dan entah polisi atau security. Tanpa banyak bicara, Sarah berkata, "Aku butuh bantuan," sambil memeluk si dokter. Si Don akhirnya ditangkap. Sarah dan Mary bisa menghirup udara kebebasan. Begitulah dengan Michael. Setelah itu, ketiga anak Sarah bermain bersama. Lalu datang Chris, selalu mengharapkan Sarah. Begitupun sebaliknya. Chris memberikan Sarah hadiah yang sudah ia siapkan sejak 20 tahun lalu. Dan mereka mengenang kembali memori dengan berkendara. Dan film pun selesai.